Tutup pintumu rapat-rapat, kunci setiap jendela yang ada di rumahmu. Jangan biarkan ada celah sedikit pun bagi angin malam untuk menyelinap masuk. Karena di tanah Purworejo, ketika langit berubah warna menjadi merah darah saat maghrib tiba, sebuah ketukan di pintu bukanlah pertanda tamu yang datang membawa kabar baik. Itu bisa jadi adalah lonceng kematian. Sebuah keranda terbang yang melayang tanpa pengusung sedang mencari tumpangan untuk nyawa yang akan dibawa pergi selamanya. Jauh di pedalaman desa-desa yang terisolasi oleh hutan jati dan persawahan luas di Jawa Tengah, ada sebuah legenda urban yang bukan sekadar cerita pengantar tidur. Bagi mereka yang tinggal di sana, ini adalah teror nyata yang diwariskan turun-temurun. Sebuah entitas gelap yang dikenal dengan nama Lampor. Bukan hantu sembarangan, melainkan pasukan gaib yang berbaris di angkasa, membawa keranda mayat yang siap menculik siapa saja yang masih berkeliaran saat kumandang adzan maghrib belum selesai bergema. Orang tua dulu selalu berpesan dengan nada bergetar, jangan keluar saat candik Allah. Saat pergantian siang menuju malam, dimensi lain terbuka lebar. Disinilah Lampor diyakini muncul. Konon, Lampor adalah iring-iringan prajurit Nyi Blorong atau pasukan Laut Selatan yang sedang melakukan perjalanan melewati daratan. Mereka tidak suka diganggu, dan mereka tidak segan-segan untuk membawa serta manusia yang menghalangi jalur lintasan mereka. Bentuknya sering digambarkan sebagai keranda mayat yang melayang sendiri, tanpa tali, tanpa penopang, dan tanpa manusia yang memikulnya. Namun, ada juga kesaksian yang mengatakan bahwa keranda itu tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam tinggi besar seolah berbaris rapi, mengawal sang keranda dengan aura kematian yang pekat. Siapa yang berani menatap langsung ke arah iring-iringan ini dipercaya akan kehilangan kewarasannya seketika atau matanya akan buta selamanya. Tanda kedatangan Lampor bukanlah visual, melainkan suara. Jauh sebelum keranda itu terlihat, penduduk desa akan mendengar suara angin yang sangat aneh. Bukan desau angin biasa, melainkan suara gemuruh yang menderu-deru, seperti suara ribuan lebah yang marah, atau suara langkah kaki serentak yang menghentak bumi dari angkasa. Welit, begitu bunyi khas yang sering didengar, sebuah suara dengungan mistis yang membuat bulu kuduk berdiri tegak dan darah seolah berhenti mengalir. Mari kita masuk ke dalam kisah Pak Slamet, seorang petani di pinggiran Purworejo yang pernah merasakan langsung teror ini pada tahun 1990-an. Malam itu seharusnya menjadi malam Jumat Kliwon yang tenang. Namun Slamet merasakan udara di dalam rumahnya mendadak menjadi sangat panas dan lembab. Padahal di luar sana angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan dinding-dinding bambu rumahnya yang reot. Kegelisahan itu menular. Istri Slamet mendekap erat anak bungsu mereka di sudut ruangan, di bawah bayang-bayang lemari tua. Mereka tidak bicara sepatah kata pun, tapi mata mereka memancarkan ketakutan yang sama. Mereka tahu tanda-tanda ini. Hewan-hewan ternak di kandang belakang rumah kambing dan sapi mulai melenguh dan menendang-nendang kandang dengan panik, seolah melihat predator buas yang tak kasat mata. Lalu suara itu datang. Awalnya pelan, seperti dengungan lebah di kejauhan. Namun dalam hitungan detik, suaranya berubah menjadi gemuruh yang memekakkan telinga. Welit, suara itu berputar-putar tepat di atas genteng rumah Slamet. Itu bukan suara angin biasa. Itu adalah suara rombongan Lampor yang sedang melintas rendah, mencari mangsa yang lengah, mencari jiwa yang pintunya tak terkunci rapat. Jantung Slamet berdegup kencang, seirama dengan suara tok-tok misterius yang tiba-tiba terdengar memukul dinding kayu rumahnya. Mitologi Jawa mengatakan, jika Lampor lewat, kita harus membunyikan suara gaduh atau tidur di bawah kolong tempat tidur untuk bersembunyi. Tapi tubuh Slamet kaku, rasa ingin tahunya berperang hebat dengan insting bertahan hidupnya. Suara gemuruh di atas atap semakin keras, seolah atap itu akan runtuh menimpa mereka. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan manusia adalah mencoba melihat wujud asli Lampor. Namun, rasa penasaran adalah kutukan. Slamet memberanikan diri mendekatkan matanya ke celah kecil di dinding anyaman bambu. Di luar sana, di tengah kegelapan pekat yang menyelimuti desa, ia melihatnya. Sebuah cahaya merah remang-remang melayang setinggi pohon kelapa. Cahaya itu berasal dari ujung keranda yang terbang perlahan melawan arah angin. Slamet menahan napas. Apa yang dilihatnya bukan sekadar kayu mati yang melayang. Di belakang keranda itu, ia melihat bayangan hitam bergelombang. Ribuan sosok tak kasat mata, pasukan Bolo Sewu, arwah-arwah penasaran yang menjadi budak sang penguasa kegelapan. Mereka tidak berjalan di tanah, melainkan melayang sejengkal di atas padi yang menguning.
Aura dingin yang mereka bawa mampu membekukan darah siapa saja yang menyaksikannya. Tiba-tiba, keranda itu berhenti bergerak, seolah-olah ia tahu sedang diamati. Cahaya merah yang memudar itu tiba-tiba menyala terang, dan entah bagaimana, Slamet merasa ada ribuan mata dari kegelapan yang kini balik menatapnya melalui celah kecil dinding bambu itu. Koneksi terlarang telah terjadi. Lampor tahu Slamet ada di sana. Lampor tahu ada nyawa yang bisa dipanen di balik dinding tipis itu. Slamet mundur terhuyung-huyung, menjauh dari dinding. Dan saat itulah teror yang sesungguhnya dimulai. Dok, 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 suara gedoran keras menghantam pintu depan. Bukan ketukan tangan manusia, melainkan hantaman benda keras dan berat. Istri Slamet menjerit tertahan, mendekap mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Suara angin di luar berhenti mendadak, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih mengerikan. Pikiran Slamet mulai kacau. Konon, efek dari melihat lampor adalah kegilaan yang datang seketika. Slamet mulai mendengar suara-suara di kepalanya. Suara almarhum bapaknya, suara tetangganya yang sudah meninggal, memanggil-manggil namanya dari balik pintu. Matt, melu aku, Matt. Ikut aku, Slamet. Godaan itu begitu kuat, seolah membuka pintu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit di kepalanya yang serasa mau pecah. Istri Slamet melihat suaminya perlahan bangkit berdiri. Wajah Slamet kosong, tatapannya hampa, seolah jiwanya sudah ditarik keluar setengah jalan. Kakinya melangkah gontai mendekati pintu yang masih terus digedor dari luar. "Jangan, Pak! Jangan dibuka!" teriak istrinya histeris. Namun telinga Slamet sudah tuli terhadap suara manusia. Yang ia dengar hanyalah panggilan lembut dari sang keranda terbang. Tangan Slamet menyentuh palang pintu kayu. Dingin, sangat dingin, seolah ia menyentuh balok es. Di luar sana, suara gedoran berhenti. Kini berganti dengan suara napas berat yang terdengar sangat dekat di balik papan kayu setebal 2 cm itu. Sesuatu sedang menunggu dengan sabar. Sesuatu yang lapar. Tepat sebelum palang pintu terangkat, tubuh Slamet ditarik paksa ke belakang. Istrinya, dengan sisa tenaga terakhir yang didorong oleh adrenalin seorang ibu, menerjang suaminya hingga tersungkur ke lantai tanah. Lampu minyak padam seketika. Gelap gulita menyergap. Mereka berdua terengah-engah dalam kegelapan, memeluk anak mereka di tengah ruangan. Sementara di luar, suara tawa lirih terdengar menjauh, terbawa angin. Keesokan paginya, saat matahari terbit mengusir kabut mistis Purworejo, Slamet menemukan bukti bahwa malam itu bukan sekadar mimpi buruk. Pintu depan rumahnya penuh dengan goresan-goresan dalam, seolah dicakar oleh kuku-kuku binatang buas raksasa. Ada lendir hitam yang mengering di ambang pintu, berbau busuk seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Lampor memang sudah pergi, tapi dia meninggalkan jejak. Slamet beruntung, dia masih memiliki keluarganya yang menjaganya tetap waras. Namun tidak demikian dengan tetangga desa sebelah. Di malam yang sama, seorang pemuda dilaporkan hilang tanpa jejak setelah nekat pergi ke sungai saat maghrib. 2 hari kemudian, ia ditemukan di atas pohon bambu tinggi dalam keadaan linglung, bercerita tentang naik kereta kencana hijau yang terbang melintasi samudra. Banyak yang percaya, mereka yang dibawa lampor tidak akan pernah kembali utuh. Jika kembali, mereka akan gila atau sakit-sakitan hingga ajal menjemput. Lampor dipercaya sebagai wabah berjalan. Dahulu, di tahun 60-an, kemunculan lampor selalu diikuti dengan pagebluk wabah penyakit yang mematikan satu desa. Keranda itu datang bukan untuk menjemput satu orang, tapi untuk memanen satu kampung. Hingga hari ini, di pelosok Jawa Tengah, ketakutan itu masih hidup. Teknologi boleh maju, listrik boleh masuk desa, tapi saat maghrib tiba, jalanan akan sepi seketika. Anak-anak akan berhenti bermain, dan para orang tua akan buru-buru menutup jendela. Mereka tahu, ada hal-hal purba yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hal-hal yang menuntut rasa hormat dan ketakutan kita. Jadi, jika suatu saat kalian berada di Purworejo atau desa-desa tua di Jawa, dan kalian mendengar suara angin menderu aneh saat senja, atau mendengar suara uelit-uelit yang berputar di atas kepala kalian, jangan mendongak, jangan mencari sumber suara itu. Lari sekencang-kencangnya, masuk ke dalam rumah dan kunci pintumu. Karena mungkin saja, malam itu giliranmu. Keranda terbang itu masih lapar, dan kursi penumpangnya masih kosong. Selamat tidur, dan semoga kalian terbangun esok pagi, jika diizinkan. Sampai jumpa di teror berikutnya.